dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan dia. Bagaimana mungkin kita mampu memberi menyematkannya nama? Ketika yang Maha Kuasa telah memberikan kepada kita pengetahuan bahwa aku tidak setara, tidak serupa dengan apapun. Sementara sesuai akal logika kita, semua yang ada di dunia ini, bahkan barang sesepele apapun itu, sekecil apapun itu makhluknya, itu punya nama. Itu harusnya logikanya. Harusnya Tuhan nggak punya nama. Makanya kami sebenarnya orang Kristen nggak masalah mau pakai kata Theos, mau kata God, mau pakai kata Lord, mau kata Kurios, mau kata Allah, itu bukan proper name. Ya, itu penyebutan. Gitu. Thank you Kak Diapati. Ini gue jadi kayak ini, yang pendeta yang minta-minta. sorry, hampir keceplosan. Thank you ya, Tuhan berkati Kak. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti bahwa Tuhan dan Allah itu ya. Silakan. Iya, saya mau tambahkan. Ini kan di zaman di tahun 643 ya. Itu seharusnya tahun 22 Hijriah. Itu ada yang namanya Papyrus Perf 558. Nah, itu merupakan fragmen Islam yang tertua. Yang tertua selain itu tidak ada. Itu apa, Johan? Itu adalah teman-teman tahu kan, di masa kejayaan Islam itu kan sampai ke Alexandria, Mesir pengaruhnya. Nah, ini merupakan surat pengutusan dari Baginda Muhammad. Itu surat yang paling tua. Suratnya ini merupakan surat dwi bahasa. Itu dari Arab diterjemahkan ke Yunani buat dikirim ke Alexandria, Mesir. Itu buat untuk tanda terima pajak begitu, kalau simpelnya zirsia ya, bahasa Islamnya ya. Nah, di situ tertulis dengan menyebut nama Allah. Di situ ditulis dalam bahasa Yunaninya enonomatito theos. Itu yang tulis itu para sahabat Nabi. Itu surat dari Nabi Muhammad kepada orang-orang di Mesir. Itu dalam nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Itu diterjemahkan enonomatito theos. Kalau Allah ini tidak setara dengan Theos secara bahasa, kenapa bahkan itu yang paling tertua malah tulisnya Theos? Itu orang Arab yang tulis, para sahabat. Ini saya lagi tidak pegang laptop soalnya. Biasanya saya pasti tunjukkan. Begitu. Jadi bahkan sumber tertua, paling tua di kalian, itu menyamakan Allah dan Theos secara linguistik. Gitu. Betul. Ya, jadi kata Allah dan Theos itu ya udahlah ya, sekali lagi karena kita tidak memahami Allah itu sebagai proper name gitu ya. Silakan mungkin dilanjut sama teman-teman lain. Ada tanggapan dari Bro Positif atau Bro Badrul, silakan. Ya, silakan. Jadi kita mempermasalahkan tentang Tuhan itu adalah, atau nama Tuhan. Ya memang benar dikatakan Bang Joseph bahwa Tuhan itu tidak sekedar nama. Ketika kita terhenti dalam menyembah suatu nama, seolah-olah Tuhan itu terbatas atas suatu keterbatasan, yaitu nama saja. Padahal Tuhan adalah entitas tertinggi. Itu pernah dikemukakan oleh Syekh Ibnu Sina. Beliau mengistilahkan bahwasanya Tuhan itu tidaklah maha melihat, tidaklah maha mengetahui, tidaklah maha kuasa, tidaklah maha mendengar. Dan ketika Ibnu Sina menggunakan teori seperti itu sempat disangkal kesesatan atau dianggap sesat oleh Imam Ghazali. Padahal Ibnu Sina mengatakan bahwasanya Tuhan itu sifatnya lebih tinggi daripada maha melihat. Kalaupun kita dikatakan maha melihat, melihat itu kan dengan perantara, mungkin mata, mendengar dengan perantara mungkin telinga, atau mungkin apapun kekuasaan Tuhan ketika disematkan dengan sifat-sifat manusiawi, otomatis akan menjadi sesuatu sifat yang mana itu terbatas. Sedangkan Tuhan itu di atas segala itu. Artinya Ibnu Sina berusaha untuk meninggikan Tuhan setinggi-tingginya, atau mungkin bahasa kita mengkultuskan Tuhan setinggi-tingginya, agar memang Tuhan tidak disamakan dengan makhluk. Akan tetapi di sini ketika teori seperti itu belum difaham oleh orang-orang tertentu, sehingga Ibnu Sina pun disesatkan. Pada akhirnya Ibnu Sina menyerah karena banyak orang yang tidak mampu untuk mencerna daripada pemahaman beliau. Artinya kenapa Tuhan memakai maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, itu hanya agar kita bisa memahami sifat-sifat ketuhanan. Karena keterbatasan otak manusia, keterbatasan daripada akal makhluk, sehingga
disamakan saja teorinya atau mungkin disamakan saja bahasanya agar sampailah sifat-sifat Tuhan kepada makhluk yang pada hakikatnya Tuhan itu di atas segala sesuatu. Artinya Ibnu Sina mengatakan Tuhan tidak maha melihat tapi lebih daripada melihat, karena kalau kita mengatakan Tuhan maha melihat itu secara otomatis mungkin ketika gelap tidak mampu, mungkin ketika terhijab atau terhalang tidak mampu, akan tapi Tuhan pun di tempat paling gelap, paling tertutup, paling sendiri, paling disembunyikan, Tuhan tetap maha tahu. Sehingga sebenarnya pada hakikatnya istilah alimun atau mengerti, mengetahui itu tidak pantas untuk Tuhan, akan tapi bagaimana lagi itu untuk konsep yang mana memang kedasaran atau keterbatasan akal-akal para manusia atau para makhluk, sehingga konsep itu diajarkan. Atau mungkin kita mengenal riwayat seorang nabi kita, Nabi Khidir, ketika mengajarkan itu kepada salah satu murid beliau wali, ada yang diajarkan dengan teori seperti ini, akan tapi dalam majelis tertutup. Sekali lagi, karena memang teori-teori seperti ini dalam Islam mungkin kurang bisa dikatakan vulgar, artinya tidak semua umat muslim setuju, karena beberapa ada ulama Islam seperti dulu pernah saya katakan Abu Mansur Al-Halaj, atau mungkin di Nusantara ini Syekh Siti Jenar menggunakan teori-teori seperti ini, wahdatul wujud. Beliau dianggap sesat karena pengakuan mereka terhadap Tuhan, tajalli mereka terhadap Tuhan. Bahkan beberapa umat atau muridnya, santrinya yang belum bisa memahami, bahkan mereka meninggalkan ibadah karena mereka merasa dirinya adalah Tuhan. Sehingga konsep seperti ini dipahami oleh mereka yang dewasa-dewasa. Mungkin kalau di tempat saya, orang-orang tertentu yang sudah dipilih oleh ustadz atau abah kiainya barulah bisa mengkaji hal-hal seperti ini. Akan tetapi itu pun tidak semuanya bisa memahami secara mungkin bisa dikatakan lah ya, mungkin bersama-sama kita berangkat untuk mencari ikan, tapi dapatnya akan berbeda-beda, tergantung kitanya, tergantung mungkin kemampuan otak kita atau seberapa Tuhan memberi pengenalan terhadap diri kita untuknya. Karena ketika Tuhan mencintai seorang hambanya, pasti Tuhan akan mengenalinya, dan itu tidak hanya sekedar nama. Bahkan dulu pernah, jujur ini pengalaman spiritual saya Bang Cecep ya, dulu pernah saya sempat seperti mengatakan Tuhan itu kalau tidak hanya sekedar nama, lantas siapakah Tuhan sesungguhnya? Kalau selama ini aku hanya menyembah Allah, apakah Allah itu yang seperti apa, entitas Allah yang sesungguhnya? Sempat saya seperti terperangkap dalam hal seperti itu. Akan tapi makin kesini, alhamdulillah, puji Tuhan, Allah menunjukkan caranya bagaimana saya berusaha mengenal Tuhan. Mungkin ada beberapa konsep juga, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal konsep hakikat ketuhanan. Dan waman arafa rabbah faqad jahula nafsa. Kan tapi barang siapa telah mengenal Tuhan secara ma'rifat atau keseluruhan kafah, maka dia akan jahula, akan kembali bodoh terhadap dirinya sendiri. Artinya dia karena kecintaannya kepada Tuhan, sehingga dia akan hilang pengenalan atau kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Seperti mungkin yang dikatakan Abu Mansur Al-Halaj, bahwa aku tidak ada karena ini semua milik Tuhan. Seperti nafasku milik Tuhan, seperti kemampuanku milik Tuhan, ruhku milik Tuhan, jasadku milik Tuhan. Sehingga Mansur Al-Halaj tidak ada, yang adalah Tuhan semata. Itulah kehilangan dirinya. Akan tapi kehilangan itu bukan berarti meninggalkan ibadah, tidak. Semakin dia kehilangan, semakin dia menebarkan kebaikan, karena dia tahu bahwa setiap apapun yang Tuhan titipkan kepadanya adalah amanah untuk dia melakukan dan menebar kebaikan. Atau mungkin bahasa saudara kita, mewartakan kebaikan. Itulah mungkin yang saya pahami selama ini. Mohon maaf kalau ada kesalahannya, Bro Positif atau Bro Joseph. Iya, nggak apa-apa. Thank you Bro Badrul, thank you, luar biasa. Jadi ya seperti itu ya permasalahan kata Allah. Saya rasa Bro Badrul Afkar juga sudah memahaminya dengan baik. Dia juga sudah menjelaskannya kepada kita, berusaha untuk menjelaskannya kepada kita ya. Suka tidak suka, senang tidak senang, memang itu menjelaskannya. Beliau itu menjelaskannya sesuai kapasitasnya, tidak dibuat-buat. Ketika tidak mengerti dia lebih jujur ya. Saya lebih menghargai orang seperti Bro Badrul karena kita sama-sama belajar di sini. Oke. Mungkin kalau dari Bro Badrul itu luar biasa seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya dari Bro Positif, silakan ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi ya silakan lah. Kita beri kesempatan untuk semua orang sama berbicara. Silakan. Terima kasih Bro Joseph. Ya, saya sih memang mengakui ya keilmuan Bro Badrul lebih dalam sih dari saya. Cuman secara sederhananya untuk kenamaan Allah sendiri yang esensi atau fundamentalnya adalah secara hakikat atau bagaimana bentuk sifatnya ya, bagaimana dalam persyaratan Tuhan itu dalam Al-Quran kan di dalam surat
alif lam ya. Jadi itu aja tuh yang saya sampaikan. Adapun penamaan Allah sih ya itu memang apa namanya secara sejarah dan ini memang dari zaman Islam ya udah masyarakat dulu sudah ini ya sudah membicarakan mengenai hal tersebut gitu. Begitu aja sih. Oke, baik kalau begitu. Ya silakan, mungkin kita sudah selesai berbahas masalah Tuhan dan Allah ya. Jadi sepakat bahwa penggunaan kata Allah tidak ada hubungannya dengan milik tertentu, karena kalau milik tertentu maka kita harus kembalikan kepada sang empunya. Allah adalah dari bahasa Arab al-ilah, sesembahan. Kata Allah sendiri jauh sebelum adanya Islam, jauh sebelum kedatangannya Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah kita ingin supaya bagaimana caranya teman-teman juga punya pemahaman yang lurus terkait kekristenan. Nah, untuk dari itu mungkin saya persilakan dari Bro Badrul atau Bro Positif. Kalau Bro Badrul kan tadi sudah kesepakatannya saya bertanya ke Bro Badrul karena menurut Bro Badrul tanya mulu. Nah, sekarang saya sudah selesai bertanya. Saya rasa juga dari teman-teman yang lain seperti Bro Johan, Coach Charles, dan Kak Mina juga tidak ada lagi pertanyaan tentang Islam kepada Bro Badrul atau Bro Positif. Nah, silakan kalau teman-teman yang bergantian tanya kepada kami juga silakan. Dari Bro Positif atau Bro Badrul duluan, silakan. Yang mana dulu, silakan. Silakan Bro Badrul. Silakan. Sebenarnya Bang ya, apa ya? Oh gini. Dia disuruh nanya bingung. Iya, lanjut. Maaf ya, jadi gini. Nggak apa-apa. Ada beberapa tokoh ya, dari umat Islam ada, dari umat Kristiani juga ada tokoh yang mengatakan bahwa mungkin Isa dan Yesus itu berbeda. Ada tokoh yang mengatakan itu sama. Jadi sampai sekarang pun saya masih belum tahu, maksudnya dari segi Katolik itu beliau adalah sosok yang sama atau memang sosok yang berbeda. Mungkin dari Kalau Oke, pertanyaannya sama-sama. Inti pertanyaannya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran loh ya. Yang ada di Al-Quran itu sama atau beda? Thank you Om Gets. God bless. Sama atau beda? Ya kalau dalam ajaran gereja sama seperti bagaimana kita menyebut dalam fonetik koresponden. Kan Pak Bambang Nursena juga pernah menjelaskan toh dalam fonetik koresponden kenapa jadi bibir gua kayak ada makanan ya. Saya nggak lagi ngemut makanan ya. Kok jadi kayak bengkak gini? Karena filternya ya? Atau nggak pakai filter? Sorry. Ke distract. Soalnya kayak lagi ini makan. Oke, kita lanjut ya. Jadi berbicara mengenai tadi Isa dan Yesus ini kalau masalah fonetik koresponden itu sama. Karena Isa ini sebutan dari bahasa Syriak. Itu ada di dalam bahasa Syriak itu Isho nanti. Isho, nah lama-lama ketika di bahasa Arab kan itu jadi Isa. Isa. Itu. Dan penyebutan ini kalau merujuk kepada tokoh yang memang hanya ada dalam Alkitab itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau merujuk kepada tokoh yang di luar Alkitab, misalkan ada kitab yang mengaku dirinya juga sama sejajar dengan Alkitab, gak bisa. Karena Alkitab, karena para rasul sudah selesai menulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan Injil, udah selesai. Rasul Paulus menuliskan surat-surat pastoralnya, suratnya kepada jemaat di Korintus dan seterusnya. Rasul Petrus sudah menuliskan surat-suratnya, surat 1, 2, Petrus. Rasul Yohanes juga selain menuliskan Injil juga menuliskan suratnya ya, termasuk juga menuliskan kitab apokaliptik ya, kitab Wahyu yang berisi penglihatan, nubuatan dan seterusnya. Kemudian Yudas juga sudah dan seterusnya. Jadi intinya artinya bahwa selain di luar Alkitab itu berarti tradisi. Ya. Bahkan Alkitab pun dikatakan tradisi tertulis. Tetapi maksud saya adalah selain daripada apa yang ada dalam konteks kekristenan, maka berbicara tentang Yesus Kristus, kalau tidak merujuk kepada bagaimana kekristenan memandang dia, memandang Yesus Kristus, maka tidak dibenarkan. Kenapa? Di luar sana banyak sekali kisah-kisah tentang Yesus. Dari mana kita tahu? Dari zaman para rasul masih hidup saja, Bro Badrul, Bro Positif, teman-teman bisa melihat, buka dalam Alkitab, Galatia 1 ayat 8, Rasul Paulus menuliskan, tetapi sekalipun malaikat dari sorga
memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami berikan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Artinya apa? Ya pada zaman itu sudah ada banyak orang-orang yang ingin menuliskan tentang Yesus, tetapi kisahnya didistorsi, diputar balik. Tentang Yesus Kristus itu dipelintir, ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi seharusnya. Misal, Bro Badrul, Bro Positif atau teman-teman Islam terlebih khusus ya, saya nggak berbicara teman Kristen. Teman-teman Kristen hanya melihat Yesus Kristus sesuai dengan tradisi suci, baik secara lisan maupun tulisan. Baik apa yang tertulis dalam Alkitab maupun secara lisan, yang turun-temurun diwarisi dari zaman para rasul sampai dengan magisterium gereja pada saat ini. Oke, itu buat orang-orang Kristen ya. Yang untuk orang-orang Islam, saya sarankan Anda untuk bagaimana caranya mempelajari bahwa pada kenyataannya, di zaman kekristenan baru berdiri, bisa dikatakan baru berdiri atau baru ada, atau pada saat itu masih disebut sebagai jemaat atau gereja mula-mula, yaitu gereja Katolik sampai dengan detik ini, pada saat zaman perdana kekristenan mengalami penganiayaan, Bro Badrul dan Positif, itu sudah ada di internal kami orang-orang yang mengajarkan Yesus yang lain, orang-orang yang mengajarkan Injil yang lain. Contoh, ada orang yang menuliskan Injil yang diberi nama itu adalah ada orang menuliskan sesuatu yang kemudian ia berikan nama itu Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas yang beberapa abad kemudian ya, belasan abad kemudian. Nah itu bukti secara sejarah fakta konkret bahwa Rasul Paulus itu sudah menubuatkan yang terjadi pada saat zaman perdana sampai dengan sekarang, sampai zaman setelah berabad-abad, itu banyak orang-orang yang menuliskan Injil-Injil yang tidak sama sekali ada hubungannya dengan para rasul. Kenapa begini? Teman-teman Islam akan berpikiran atau ada dari sebagian kalian yang menyatakan bahwa kualitas atau standarisasi Alkitab atau Bible itu setara dengan hadis. No, big no. Sayangnya tidak. Penulisan Alkitab, kalau Bro Badrul atau Bro Positif mau memahami dan mau mempelajari, penulisan Alkitab itu langsung ditulis oleh para saksi mata yang benar-benar hidup di zaman Yesus, bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus. Yohanes, kalau kalian melihat bagaimana Matius, Markus, Lukas, kalian sebut tuh Matius, Markus, Lukas, 3 orang ini kan selain Yohanes ini nggak pernah ketemu Yesus. Dari mana? Loh, ya iya mereka nggak ketemu Yesus langsung, kan ada Yohanes yang kemudian memverifikasi apa yang mereka tulis ketiga ini. Paham nggak maksud saya? Kan ada orang lain, Bunda Maria itu menjadi narasumber mereka. Makanya nanti kamu lihat bagaimana pembukaan Injil Lukas. Lukas ini akan menyebutkan bahwa dia mengambil atau dia dalam tanda kutip ya, yang sering dipolemikan oleh orang-orang Islam yang berpolemik itu kebanyakan, oh ini hasil wawancara. Ya memang. Karena pada zaman itu kenapa nggak langsung ditulis, Bro Badrul, lebih positif? Karena Yesus adalah Injil itu. Apa sih Injil itu? Injil itu Evangelion, artinya keselamatan, kabar sukacita. Pada saat zaman Yesus hidup, kenapa pada saat itu belum ada yang menulis Injil? Karena pada saat itu masih ada narasumbernya langsung. Bukan narasumber, sumbernya langsung. Karena pada saat itu Yesus pun tidak memerintahkan kepada mereka untuk menuliskan, untuk mencatat. Karena tradisi pada saat itu orang-orang Yahudi itu tradisinya oral, lisan. Baru setelahnya dituliskan untuk apa? Untuk supaya agar bisa memastikan kesaksiannya itu tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat kemudian dipelintir di kemudian hari, sehingga memperkuat alasan Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 8 tadi yang saya sebutkan ada Injil lain, itu tidak dapat ada tempat di situ, tidak ada space bagi orang-orang yang menulis Injil yang lain itu tadi. Makanya baru dituliskan. Karena begini, teman-teman Islam akan memahami iman kami sama seperti iman Anda. Tuhanmu memberikan kitab kepada Nabi Muhammad. That's the authority. Tapi unfortunately, Al-Quran bukanlah otoritas yang mengikat. Sehingga barang siapa yang memegang Al-Quran bukan berarti dia menjadi orang yang benar-benar selamat. Dalam artian selamat maksudnya secara iman ajaran itu belum tentu. Kalau saya boleh minta kejujuran Bro Badrul, Bro Positif, selama ini orang-orang yang mengajarkan akidah-akidah menyimpang, mereka akan menggunakan ayat Al-Quran untuk membetulkan mereka. Maka otoritas tertinggi kalian bukan Al-Quran sebenarnya. Nah, ini yang saya sering bilang sama teman-teman Islam. Yesus itu sebenarnya juga tidak memerintahkan kami untuk mempercaya bahwa Alkitab otoritas tertinggi, satu-satunya tertinggi. No.
Ini yang harus dipahami, jangan salah paham, jangan salah paham. Oke, Alkitab itu ada karena adanya gereja. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkaruniakan kepada gereja yang kemudian gereja itu memiliki otoritas sehingga ketika kita berada di dalam gereja otomatis ajarannya tidak akan pernah salah. Kenapa akhirnya kami yakin bahwa Alkitab itu benar, Alkitab itu dikanonisasi ya karena adanya gereja. Jadi iman kita bukan seperti pemahaman iman Anda yang termasuk dalam rukun iman itu, rukun iman yang ketiga ya kalau saya tidak salah, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nggak seperti itu. Allah kami, Yesus Kristus itu menjamin keselamatan ada di dalam dirinya melalui sarana keselamatan itu ada di dalam gereja. Karena Alkitab by book itu hanya fisik. Ya, hanya kelihatan. Menurut teman-teman pada zaman gereja mula-mula pada zaman kekristenan itu ada, apakah sudah ada Alkitab? Belum ada. Bro Badrul, belum ada bro positif. Jadi bagaimana penulisan Alkitab, bagaimana kemudian iman kami bisa berkembang itu dari mana? Bagaimana kami berpegang pada ajaran para rasul yang pada saat itu mengandalkan secara lisan, berkhotbah gitu. Bahkan ketika Rasul Paulus menuliskan surat ya, Rasul Paulus kan itu menuliskan surat tuh, surat kepada jemaat di Roma yang kata teman-teman Islam yang berpolemik itu bahkan bilang, kenapa surat Paulus itu lebih banyak daripada ucapan Yesus langsung loh? Memang menurut kamu itu Yesus itu ngedikte? Enggak lah. Ya, jangan memahami bahwa Yesus ketika dia bilang dia megang buku gitu, enggak. Jadi memahaminya seperti itu. Ya, jadi seperti itu, Bro. Itu secara kekristenan. Sedikit menanggapi Bro Jose. Oh ya, silakan, Bro. Tadi terkait otoritas gereja itu melakukan apa? Memfinalkan ayat-ayat yang ada di Bible atau sekaligus juga menafsirkan ayat-ayat di Bible? Keduanya memiliki otoritas ya. Betul. Kenapa tuh? Oke, berarti ini otoritas gereja ini dalam hal gereja yang pertama kali dibangun oleh Yesus gitu ya tadi ya? Iya, didirikan, dibangun itu kurang tepat. Kalau dibangun itu seolah-olah Yesus membangun dari tumpukan kayu batu itu enggak ya. Jadi pahami otoritas itu diberikan otoritas. Jadi bukan sebatas bangunan ya Bro Badrul atau Bro Positif. Jadi jangan nanti tanya di mana letak gereja yang pertama Tuhan Yesus dirikan. Bukan, maksudnya untuk mengatakan bahwa institusi atau otoritas itu ada di dalam gerejanya yaitu gereja Katolik. Dari mana kita tahu letak gereja Katolik? Ya di atas Rasul Petrus. Kalau kita mau tahu di mana sekarang ya, lihat penerusnya Rasul Petrus itu siapa? Sanatnya sampai kemana siapa? Ketika Rasul Petrus wafat, dia meneruskan jabatannya itu kepada siapa? Ya kita lacak. Sampai nanti ketemu di apa yang kita sebut sebagai paus gitu. Dia seperti itu, Bro Positif. Itu sanat. Gitu. Ada lagi Bro Positif. Makanya disebut dengan suksesi apostolik. Suksesi itu garis mata rantai. Gitu. Suksesi apostolik bisa setara dengan sanad seperti itu ya? Iya, suksesi itu kan garis mata rantai. Sanad itu artinya apa? Ya sebenarnya nggak secara dengan sanadnya dalam Islam. Karena kalau dalam Islam itu kan belum tentu sanad yang perawi-rawinya itu belum tentu bertemu dengan satu yang lain kan. Hanya mendengar saja kan. Tapi kalau kami suksesi itu bertemu. Petrus itu bertemu dengan Linus, bertemu dengan Paulus. Petrus bertemu dengan Yesus. Petrus kemudian memverifikasi apa yang diajarkan oleh Paulus. Seperti itu. Jadi saling bertemu satu sama lain. Ya iya dong, kalau nggak bertemu cara menahbiskannya gimana teman-teman? Jangan sampai ada yang berpemahaman uskup 1 abad ya. Bingung kalian nanti. Jabatannya uskup bisa sampai 1 abad itu. Jadi sebelum meneruskan, jadi gini, ibaratnya gini. Saya ini Petrus, anggap ya ini nih, saya Petrus. Sebelum saya memberikan jabatan saya kepada orang berikutnya, otomatis saya harus bertemu toh. Nggak, benar nggak? Saya kalau mau kasih jabatan saya ke Johan, berarti saya harus ketemu Johan. Nggak bisa, pada zaman itu belum ada Zoom, belum ada Zoom meeting, belum ada WhatsApp, belum ada Line. Jadi memang harus bertemu langsung. Saya menumpangkan tangan di atas Johan. Ibaratnya begitu ya, kalau dalam bahasa Alkitab itu menumpangkan tangan, menahbiskan Johan misalkan, menjadi penerus saya. Baru kemudian setelah saya meletakkan jabatan saya di atas Johan, kemudian Johan mendapatkan jabatan atau gelar yang tadi, primus inter pares, ini yang disebut dengan paus, Bro Positif, yang terutama dari yang sederajat karena Tuhan Yesus memilih. Ya, kepala gereja yang terlihat. Jadi begini teman-teman yang Islam, jangan bingung. Yesus adalah kepala gereja yang tidak kelihatan. Tetapi di dunia ini kepala gereja yang kelihatan adalah paus.
Itu harus dipahami. Makanya ada Paus Fransiskus, pendahulunya ada Paus Benediktus ke-16, itu adalah perwakilan. Mereka adalah penerus Rasul Petrus yang nanti teman-teman bisa baca dalam Matius 16 ayat 18. Di mana Tuhan Yesus memilih Petrus. Nanti kamu juga bisa melihat bro positif lebih jelas lagi Yesus memilih Petrus itu di dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 20 kalau saya tidak salah. Di situ jelas Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya itu sampai 3 kali. Dan kalau teman-teman membaca dan memahami bagaimana tradisi Yahudi, ketika kita menyebutkan sesuatu berulang-ulang sampai 3 kali, ini artinya sangat-sangat sungguh-sungguh, sangat-sangat yakin. Atau dalam bahasa Arabnya hakul yakin. Ya. Ketika menyebutkan amin, amin, amin 3 kali, ini berarti benar-benar sungguh-sungguh. Nah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali dia bilang, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali Yesus memerintahkan kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Itu adalah amanat yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus berikan kepada Petrus. Makanya tadi saya bilang suksesi apostolik. Tuhan Yesus yang teman-teman lihat itu kan secara Islam mungkin ya, karena melihat diskusi di TikTok itu kan kebanyakan hanya membicarakan tentang ketuhanan. Tahu nggak? Sementara Yesus itu selain memberitakan keselamatan, menjamin keselamatan ada di dalam dirinya, Tuhan Yesus juga memberikan amanat agung kepada para rasul, di mana memastikan ketika teman-teman ada di dalam persekutuan penuh, dalam garis suksesi apostolik, kalian tidak akan pernah binasa. Makanya saya bilang bro positif sama bro Badrul, silahkan dibuka aja kalau nggak percaya Matius 16:18. Di situ kan dikatakan, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kan itu kan, Yesus kan bilang alam maut tidak akan menguasainya. Nah, sesuai dari tadi yang kita bicarakan itu kan berbicara mengenai keadaan gereja mula-mula. Sewaktu kekristenan menyebar, bro Badrul, bro positif, ada yang disebut dengan pentarki, atau 5 wilayah ya, Kak Mina ya, kalau kita bisa sebut wilayah ya. 5 kepatriakan gereja, 5 wilayah gereja mula-mula. Apa saja 5 wilayah itu? 5 wilayah itu yang pertama, Yerusalem. Yang kedua, Antioquia. Yang ketiga, Alexandria. Yang keempat, Konstantinopel. Dan yang kelima, itu adalah Roma. Mari kita mari kita breakdown satu persatu. Yang pertama, Yerusalem. Kita berbicara sesuai dengan keadaan sekarang ya, dari keadaan di masa gereja mula-mula sampai dengan sekarang. Sekarang Yerusalem itu jatuh di tangan siapa, bro positif, bro Badrul? Apakah jatuh di tangan kekristenan? Apakah dalam kendali penuh atau dalam kontrol kekristenan seutuhnya, atau dalam posisi abu-abu? Ini kalau kita melihat konflik yang sekarang abu-abu loh. Yahudi, Kristen, Islam punya peran andil yang rata, yang sama. Bahkan lebih cenderung Yahudi condongnya, betul nggak? Artinya artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti bukan Yerusalem. Karena kalau Yerusalem ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus seutuhnya. Tadi kan sudah kita tahu jawaban bersama bahwa orang Yahudi yang mendominasi, kekuasaan atau controlling, mengatur. Nah, kemudian yang kedua, Antioquia. Kalau teman-teman lihat, Antioquia itu sekarang ada di Turki, dekat-dekatan sama Turki. Saya sebutin langsung aja ya, Antioquia, Konstantinopel, 2 wilayah ini, dua-duanya itu ada di Turki. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Turki. Turki apakah dikontrol oleh orang Kristen? Enggak. Orang Islam. Ya. Sekarang presidennya Recep Tayyip Erdogan. Ya. Jatuh pertama kali di kekaisaran Ottoman. Kekhalifahan Ottoman. Konstantinopel, Antioquia. Berarti apakah sesuai dengan nubuatan Yesus? Enggak. Yerusalem, Antioquia, kemudian Konstantinopel bukan. Yang keempat, Alexandria. Alexandria sekarang di Mesir. Mesir sekarang jatuh di tangan siapa? Banyak loh berita di luar sana, itu teman-teman kita yang Koptik punya Instagram, saya follow Instagram mereka. Saya lupa username-nya apa, pokoknya membagikan tentang kesedihan para pengikut atau para
bukan para pengikut ya, maksudnya para penganut ajaran kekristenan ortodoks Koptik. Mereka merasa diintimidasi, didiskriminasi itu. Jadi yang berkuasa di situ dulu pasti bukan Kristen. Keempat wilayah ini, keempat wilayah ini yang termasuk 5 pentarki ini semuanya jatuh di tangan yang bukan Kristen. Ya. Hanya ada satu sekarang. Ya, itu 21 martir ISIS itu ya, itu dari Koptik, itu dari Mesir, Alexandria. Nah, hanya ada satu Roma. Pertanyaan saya, Roma ketika kekhalifahan Ottoman mengancam supaya Austria diserahkan karena itu adalah benteng terakhir Kristen, apakah Austria pada saat itu berhasil ditaklukkan? Battle of Lepanto? Enggak. Itu benteng terakhir loh. Kalau mereka menembus Austria, mereka menembus Lepanto, Eropa jatuh ke tangan Islam, termasuk Roma. Nah, pada saat itu teman-teman bisa lihat bagaimana terdesaknya bangsa Eropa pada saat itu kalau Liga Suci pada saat itu tidak bersatu, kalau tidak ada mukjizat di situ. Silakan di cross check aja kalau nggak percaya. Berapa jumlah pasukan kekhalifahan Ottoman pada saat itu? Berapa jumlah pasukan Liga Suci yang walaupun sudah digabung-gabung, apakah bisa menang lawan secara jumlah ya? Disandingkan dengan pasukan Ottoman, enggak. Pada saat itu yang diharapkan hanyalah mukjizat. Oleh sebab itu, Paus Pius yang berkuasa pada saat itu memerintahkan orang Katolik pada saat itu untuk berdoa rosario. Itu nanti ada dalam sejarah itu Battle of Lepanto. Itu nanti para sejarawan juga akan mengakui bagaimana kemustahilan pada saat itu benteng terakhir kekristenan atau benteng terakhir Eropa pada saat itu, kalau secara jumlah itu nggak bakalan bisa menang lawan kekhalifahan Ottoman. Walaupun negara-liga suci, negara-negara yang bergabung dalam yang disebut dengan Liga Suci ya, di bawah kuasa Paus pada saat itu karena terdesak ya, jadi harus bersatu. Itu masih kalah power, kalah jumlah juga, kalah power, kalah jumlah, terdesak juga. Mungkin kalau teman-teman memahami bagaimana strategi perang itu kan bisa jadi perang itu dipengaruhi juga oleh ekonomi, oleh kesehatan, oleh politik. Nah itu nanti teman-teman pelajari. Kenapa pada saat itu orang-orang menilai sangat mustahil Lepanto atau Eropa pada saat itu bisa menang. Tetapi karena mukjizat itu tadi, rosario itu tadi menang. Makanya saya bilang kita balik lagi ke 5 pentarki ini dari Alexandria, Antioquia, Konstantinopel, kemudian Yerusalem 4 ini jatuh ke tangan yang bukan Kristen. Hanya Roma satu-satunya yang wilayah pentarki mula-mula gereja itu sampai dengan detik ini bertahan. Roma. Disitulah tahta Rasul Petrus berada. Karena Rasul Petrus martirnya di situ, bro. Syahidnya di situ, kalau bahasa Islamnya syahidnya di situ. Dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero bersama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus, Rasul Petrus itu mereka martirnya di situ. Nanti Rasul Paulus itu nanti martirnya di Basilika outside of Vatikan, itu namanya Basilika Santo Yohanes Lateran itu. Di luar tembok itu. Nah, itu kalau teman-teman yang pernah ke Vatikan mungkin ya, doakan saya mungkin nyusul. Nah, jadi seperti itu. Jadi sejarahnya bagaimana akhirnya iman kita masih berdiri sampai sekarang itu sesuai dengan otoritas yang Tuhan Yesus berikan. Gitu. Jadi itu Petrus yang disalib terbalik, sorry, saya ralat sedikit ya, bro. Petrus disalib terbalik, yang kepalanya terpenggal itu Rasul Paulus. Sorry ya, kebalik ya. Jadi yang disalibkan terbalik itu Rasul Petrus pada zaman Kekaisaran Nero, itu di kota Roma, yang dimana sekarang tahta suci berada, pusat kekatolikan itu ada. Rasul Paulus pun dipenggal kepalanya di kota Roma. Nanti ada reliknya itu di Basilika Santo Yohanes di Lateran gitu. Ya silakan, mungkin kata dulu bro positif. Kayaknya Kak Mina mau nambahin dikit tuh tadi katanya. Apa mau nambahin apa Kak Mina? Silakan. Ya, aku ingin menambahkan sedikit tentang ini yang tadi sudah kita bahas ya. Karena gereja yang berotoritas tadi, karena gereja yang diberikan kepada kita, yang dibangun oleh Yesus Kristus di atas Rasul Petrus. Nah, ini bukan tanpa sebab diberikan nama Petrus atau batu karang. Kenapa dibilangin di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku? Jelas ada makna terdalam. Karena batu karang itu sangat kokoh, bahkan dihentakkan dengan ombak pun tidak hancur. Itu terlihat dari gereja Katolik. Diserang di berbagai sisi, bahkan pada saat itu diserang sangat brutal sekali, ya, yang dilakukan oleh
penjajah-penjajah, salah satunya Saracen. Mungkin dari Badrul nanti bisa cari tahu apa itu Saracen. Ya, dari Saracen kemudian berganti nama menjadi Islam. Nah, Saracen pada saat itu hendak ingin mengambil Roma, karena memang di dalam suatu hadisnya dikatakan ketika Bizantium telah gugur, maka dia mau diambillah Roma. Namun karena ini adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas batu karang, maka gereja itu tidak akan pernah hancur. Itu terlihat di mana tadi? Di Perang Lepanto. Ketika banyak orang yang hendak merusak gereja, bahkan mencoba diam-diam masuk dalam gereja, lalu kemudian bahkan di luar melalui dari perang, itu tidak bisa merusak gereja. Karena apa? Janji Tuhan Yesus, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bukan berarti ketika dikatakan alam maut pun tidak akan menguasai, bukan berarti gereja tidak mengalami yang namanya atau tidak menjumpai yang namanya hal-hal semacam tadi. Ya, seperti apa? Seperti perang, kerusakan, banyak yang mencaci maki, bahkan sampai diplesetkan setiap iman-iman di dalam gereja Katolik. Namun gereja Katolik tetap yang namanya berdiri. Bahkan keputusan dari Katolik yang dilihat dari Vatikan itu menjadi keputusan dunia. Kenapa dunia begitu tertarik sekali melihat keputusan dari Vatikan? Yang dimana notabene-nya adalah di sana adalah gereja tertua dan terbesar di dunia dari yang miliknya orang Katolik. Seperti contohnya orang menunggu keputusan dari Paus tentang LGBT. Orang menunggu keputusan Paus tentang yang ada namanya kesejahteraan sosial, ya, bahkan perdamaian dunia di PBB. Setiap keputusan Paus itu sangat dinanti-nanti dan bahkan sangat penting bagi dunia. Bahkan PBB pun harus tunduk dan turut kepada Paus. Jika itu tidak tunduk turut pada Paus, ya mungkin PBB bukan lagi disebut namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya di mana di dalamnya ada ayat Alkitab untuk pendamaian dunia. Nah, inilah yang dilihat dari dunia. Gereja Katolik bisa mendunia, bahkan hasilnya dari otoritas itu digunakan oleh salah satu negara yang dikatakan negara Islam terbesar di dunia, dan pusatnya adalah Arab, ya, disebut Arab. Arab Saudi bahkan menggunakan penanggalan dari hasil otoritas gereja Katolik, yaitu apa? Kalender Masehi atau Gregorian. Ini tanda salah satu juga penyertaan Yesus Kristus terhadap gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, yang dimana di atas batu karang itu sendiri, yang kokoh dan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Even sekalipun beribu-ribu tahun, berabad-abad, dan berjuta-juta tahun, tetap gereja bisa berdiri sampai saat ini, bahkan selamanya sampai akhir zaman, karena gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah Katolik. Bahkan aliran-aliran yang telah dikutuk oleh gereja, seperti tadi sempat dibahas, kenapa kitab-kitab suci itu di dalamnya itu ada hanya sebatas ini ya, ada surat ini ya. Itu adalah kuasa yang diberikan Yesus. Kuasa apa? Matius 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa tadi yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul, terutama Rasul Petrus sebagai pemimpin dari para rasul atau disebut Paus oleh kami, dia yang menentukan. Disebut kolegial para uskup juga. Itu dilihat dari mana lagi, Mina? Dilihat ketika konsili pertama Yerusalem untuk menentukan bagaimana nasib dari umat-umat yang bukan dari golongan orang Yahudi. Tentang apa? Sunat dan makanan haram dan tidak haram, atau bersih dan tidak bersih. Di situ terlihat bagaimana otoritas tadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Lalu apa lagi, Mina? Otoritas tadi yang menunjukkan bagaimana gereja bisa menyikapi segala macam bentuk kesesatan yang hendak merusak gereja. Tadi sudah sempat Yosef sebutkan seperti gnosisisme, Basilides, terutama yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, namun diserupakan dan digantikan oleh yang namanya Simon dari Kirene. Bukan yang namanya Judas Iskariot, ya, itu baru, apalagi Sarjis itu baru-baru di abad ketiga. Lalu yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan,
yaitu dari pandangan Arius atau Arianisme. Ini terlihat ketika gereja memberikan otoritas tadi, menunjukkan otoritas tadi dan menyatakan itu salah dan keliru dan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul dan dilanjutkan oleh penerus para rasul. Yang tadi sudah sempat dikatakan apa? Bersanad. Atau ada yang namanya suksesi apostolik, penerus dari rasul yang berkelanjutan sampai kapanpun, sampai saat ini. Bahkan salah satunya bisa terlihat dari Paus Fransiskus menjadi penerus paus berikutnya. Begitu. Thank you. Thank you Kak Mina atas penjelasannya. Ya silakan Bro Positif, tadi pengen sempat nanggapin ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Mina, Mbak Bro Joseph. Tadi sebelumnya saya sedikit menanggapi sih. Yang mengenai sanad, Bro Joseph bilang bahwa di dalam Islam orang-orangnya tidak ketemu ya. Ya, kebanyakan mostly tidak bertemu langsung. Justru yang saya pahami malah sebaliknya. Orang-orang yang meriwayatkan dari pertama dari baik perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu, ketika dilihat oleh para sahabatnya, mereka kan langsung ketemu. Nah, dari sahabat-sahabat ini dilihat lagi atau disampaikan lagi ke para tabiin, kemudian tabiut tabiin. Jadi mereka itu bertemu, Bro, pada rangkaian itu. Gitu. Ya kan mungkin Bro Badr bisa menambahkan atau Kalau Bro berbicara mengenai orang-orang yang meriwayatkan itu berbicara lagi, itu kan kemarin sempat kita bahas, ada yang disebut dengan periwayatnya sikoh atau tidak sikoh, gitu. Artinya tidak menjamin bahwa apa yang dibicarakan oleh orang yang disebut sebagai periwayat itu berlaku sesuai dengan apa yang dikatakannya atau sesuai dengan faktanya. Karena memang pada dasarnya ketika berbicara mengenai Tahrijul Hadis, seperti kemarin Bro Badrul Afkar bilang bahwa tidak, memang ada beberapa penjelasan yang sempat miss ketika kita berbicara bagaimana contohnya Imam Bukhari memverifikasi adanya hadis-hadis, mencek riwayahnya, mencek sanadnya dan seterusnya. Nah itu missnya adalah bagaimana pada saat itu Bukhari itu hidup ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Kemudian secara geografis juga beliau jauh dari tempat berkembangnya Islam di kota Mekah dan Madinah, di sekitaran situ ya, di sekitaran tempat di mana para periwayah mungkin kebanyakan tinggal ya di situ. Dan juga garis waktunya. Karena kalaupun memang mengecek riwayatnya itu agak sulit, karena pada zaman Bukhari hidup bisa jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu sudah meninggal duluan. Gitu. Gimana Pak, saya tanggapi ya Bro Joseph. Iya silakan. Tadi yang sebelumnya mengenai Bro Joseph mengatakan bahwa di situ kan ada dua hal ya, antara orang yang memang bertemu dan orang yang menyampaikannya tidak secara jujur atau tidak siko. Itu ada dua hal sebenarnya. Memang pertama dia bertemu, yang kedua adalah antara dia siko atau tidak, itu kan urusan lain ya, itu masuk ke dalam ranah ilmu jar wa ta'dil ya. Bro Badr mungkin seharusnya bisa lebih tahu mungkin. Jar wa ta'dil itulah yang dicek oleh perawi-perawinya, itu dicek apakah dia siko atau tidak gitu. Nah, kemudian terkait Sahih Bukhari, sebelum Sahih Bukhari pada Khalifah atau dinasti Abbasiyah atau apa setelah Ali bin Abi Thalib atau Khalifah yang keempat wafat, di situ sudah mulai Khalifah itu sudah mulai mengumpulkan para ulama-ulama itu untuk mengumpulkan hadis, membukukan lebih menggeliatkan lagi. Salah satu contohnya yaitu pada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hadis itu di kitab itu kan pada abad kedua Hijriah ya. Dan sebelumnya lagi memang para sahabat dan tabiin juga sudah mengumpulkan di masing-masing catatan mereka gitu. Jadi tinggal disambungkan aja itu sanad-sanad atau perawi-perawinya. Jadi gitu cara nyambunginnya, tinggal disambungkan aja. Jadi pantas kalau misalkan ada periwayatan yang dilakukan oleh Ahlul Bait atau yang kita sebut sebagai Syiah,
riwayat Syiah Rafidah dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Seperti Abbad bin Yaqub al-As'adi, kemudian juga Adi bin Sabit al-Ansari al-Kufi. Ya. Kenapa? Ya, kemudian Abdullah bin Abdul Qudus. Kenapa? Adapun periwayat Syiah yang ada di Sahih Bukhari, di situ sudah dijelaskan oleh para ulama, dan jika Bro Joseph berniat ingin tahu, seharusnya sudah menemukan jawaban gitu. Apa itu jawabannya? Ya, intinya para Syiah yang kita pahami di zaman sekarang dengan Syiah yang ada pada zaman saat itu berbeda tingkatannya. Ada memang Syiah yang tingkatannya keluar dari Islam, ada yang Syiah yang secara basic dasar keislaman itu sama, cuman mereka beranggapan ada para sahabat yang lebih yang mereka unggulkan daripada sahabat yang lain. Jadi Syiah yang bukan Islam dan Syiah yang Islam ini yang disebut dengan apa? Yang tadi saya sebutkan itu Syiah Rafidah loh. Kamu tahu Syiah Rafidah tuh nggak? Maksudnya Bro Joseph, apakah periwayat yang di dalam Sahih Bukhari itu Syiah Rafidah gitu ya? Tadi saya sebutinnya seperti apa? Syiah Rafidah saya sebutnya, Mas. Saya sebutnya, bahkan ada perawi atau periwayat Syiah hadis yang adalah Syiah Rafidah. Saya bilang seperti itu loh. Saya sebutkan namanya Abbad bin Yaqub al-Asadi, kemudian ada Adi bin Sabit al-Ansari al-Kufi, kemudian ada Abdullah bin Abbad al-Qudus, kemudian ada Yahya bin al-Jazair al-Urani, kemudian ada Sulaiman bin Karam, dan seterusnya. Ada Ubaidillah bin Musa al-Abusi, itu kan ada dalam daftar periwayat yang hadisnya disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti juga ada nanti di dalam kitab tafsirnya Tabari dan Musnad Ahmad bin Hambal itu secara ada konsep jawaban itu sudah dijawab. Kenapa? Ya, Kenapa? Intinya yang bisa saya beri jawaban sekarang itu bahwa permasalahan itu sudah jauh dibahas oleh ulama gitu. Oh, di mana saya bisa menemukan jawaban itu? Iya, nanti saya kirimkan ke Bro Joseph ya. Oh, sekarang aja. Ataupun buku yang saya tunggu sekarang. Anda cari itu. Sekarang aja, jangan dibalik itu. Soalnya saya suka malas kalau buka itu, bukan apa-apa, bukan saya takut, memang bukan waktunya lagi. Waktu saya buka TikTok itu ya sekarang-karang. Karena saya tidak punya banyak waktu untuk buka TikTok, apalagi baca gitu, nggak punya. Beneran. Sekarang aja, sambil mungkin saya bisa bukakan, mungkin karena ada 356 orang yang nonton di sini. Nanti kamu buka deh, bagaimana sejarah perawi Rafidah itu dalam Musnad Ahmad bin Hambal, itu nanti ada deh. Itu ada. Ada itu, Imam Ahmad bin Hambal itu akan mencatat mencatat sejumlah 73 kurang lebih hadis dalam musnadnya itu yang berasal dari Atiyah bin Sa'ad al-Aufi. Kamu cari tahu tuh Atiyah bin Sa'ad al-Aufi itu siapa? Beliau seorang Syiah Rafidah. Itu dalam musnadnya Ahmad bin Hambal. Itu nanti Ibnu Taimiyah itu nanti dia berikan suatu pujian, memang kedudukan dan keutamaan kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Nanti Ibnu Taimiyah itu kan berkata sesungguhnya metode Ahmad dalam menyusun kitab Musnad. Kenapa si Badrul turun? No. Sesungguhnya metode Ahmad dalam menyusun kitab Musnad, jika ia melihat hadis palsu atau mendekati kategori palsu, maka dia tidak meriwayatkannya. Nah, pertanyaan saya, ini kenapa Imam Ahmad bin Hambal ini memasukkan Atiyah bin Sa'ad al-Aufi, seorang Syiah Rafidah, ke dalam perawinya, ke dalam mustadnya? Berarti dijadikan hujjah ini. Mengenai itu saya harus cari tahu dulu, Bro Joseph. Ya, jadi coba itu, bingung kan kalian kalau kalian memahami bagaimana ilmu tahrij. Jadi sebenarnya tidak makanya kemarin kan Bro Positif kalau misalnya nyimak gitu kan, kelas Bro Badrul aja bilang memang masih perlu banyak yang dipelajari dan dikoreksi dalam ilmu tahrij hadis, memang tidak dipahami. Bro Badrul pun akui kok ilmu tahrij hadis nggak maksudnya bukan seperti apa? Tidak seperti jawaban yang pasti untuk mengecek verifikasi.
Karena ketika saya kasih contoh kemarin, seperti yang saya kasih contoh kepada Bro Positif, walaupun ada ilmu taharij hadis yang teman-teman Islam gadang-gadang sebagai solusi periwayatan hadis itu terverifikasi semuanya, Anda tidak bisa menampilkan suatu fakta bahwa sekalipun ada klasifikasi hadisnya sahih, hadisnya doif, hadisnya ma'udu, dan seterusnya. Banyak orang Islam yang tidak bisa membedakan itu. Bahkan cenderung mereka mengatakan selagi itu masih perkataan Nabi, maka boleh dipakai. Makanya saya kasih contoh sama kamu kan Bro Positif. Contoh paling simpel dan yang paling nyata yang tidak pernah bisa dijawab dan tidak pernah bisa dibantah adalah Nur Muhammad. Itu ngutip hadis. Mereka mengatakan itu dari hadis, ini dari hadis, ini hadis qudsi, ini hadis. Setelah dicek, hadisnya palsu, riwayatnya mungkar, hadisnya hasan, hadisnya ma'udu. Itu salah satu contoh simpel. Jadi ilmu tahrij hadis itu tidak dapat memastikan Anda untuk bisa menjaga akidah Islam tetap lurus. Karena dari hal-hal kecil aja itu saja sudah pernah saya tanyakan dengan salah seorang Islam di sini yang kebetulan juga ustadz, yang kemudian dia karena mungkin udah ngerasa keskak, dia turun. Saya tanya, saya memang bertanya hal-hal sepele Bro Positif. Misal saya tanya gini, di mana ada dalil bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang Islam untuk mengazankan bayi yang baru dilahirkan atau memberikan iqamah atau bahkan mengazankan mayit. Itu kan pertanyaan sepele ya, mungkin bagi teman-teman yang Islam, ya kan? Jawabannya, oh itu kan syariat Joseph ini begini. Terus saya tanya, sekarang Ustadz saya tanya, ketika orang mengazankan bayi, memberikan iqamah kepada bayi yang baru lahir, mengazankan mayit yang baru mayit, kemudian mengiqamahkan mayit, menurut Ustadz itu dapat pahala nggak? Dia jawab, ya itu dapat pahala. Pahala itu berasal dari mana Ustadz? Dari ibadah. Berarti itu syariat itu hubungannya besar atau kecil? Ibadah mendatangkan pahala besar atau kecil? Besar. Selesai. Sama aja tuh ujung-ujungnya pahala. Sama aja tuh ujung-ujungnya berhubungan dengan Tuhan. Ujung-ujungnya berhubungan dengan pahala. Jadi tidak ada perbedaan. Sama seperti Nur Muhammad. Kemarin saya juga sempat tanya sama oknum Islam di TikTok. Kamu bilang Nur Muhammad itu bukan bagian dari akidah kami. Nur Muhammad ketika kamu merayakan maulid itu dapat pahala nggak? Saya tanya sama dia. Dapat. Dia bilang dapat pahala. Ya kan? Terus saya tanya, selain maulid, hal utama ketika kamu mendapatkan pahala apa? Sholat. Dibilang kayak gitu. Puasa. Oh ya bagus. Berarti ketika saya bilang bahwa maulid itu mendatangkan pahala, sholat itu dapat pahala, berarti sama dong? Ya. Sama-sama ibadah dong? Ya, dia bilang seperti. Terus kenapa kamu bilang sepele? Diam dia, kabur. Artinya apa? Ketika pemahaman ini dibawa kepada orang-orang Islam yang sebenarnya entah itu awam ataupun berilmu, secara tidak langsung mereka mengakui ada atau tidak adanya ilmu tahrij hadis, ada atau tidak adanya pemahaman mengenai klasifikasi hadis atau apakah suatu hadis itu pantas dijadikan hujjah atau tidak. Anda tidak dapat menampilkan bukti bahwa banyak dari akidah-akidah Islam yang berasal dari sesuatu hal yang bahkan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Simpelnya, salah satu dari sekian banyak yang tadi saya sebutkan, saya izin satu aja saya ajukan, yang mungkin juga kelihatannya simpel dan sepele. Sunat. Sunat itu ngikutin siapa? Ya jangan jawab milah Ibrahim, karena salah satu-satunya suri tauladan bagi kalian itu bukan lagi Ibrahim, Muhammad. Sampai ada cerita bahwa ketika Rasulullah naik ke langit keberapa itu kan nanti, bahkan ada kisah di mana nanti pada saat di alam barzah ya, di padang mahsyar, di mana dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Nabi-nabi dimintakan syafaat, mereka semua menjawab tidak bisa dan tidak dapat memberikan syafaat kecuali Muhammad. Maka harusnya kalian mencontoh bagaimana Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, ketika ditanya sunat jangan lari ke masalah milah Ibrahim, harusnya fokus memandang bagaimana Nabi Muhammad. Pernah nggak Nabi Muhammad mengajarkan sunat? Atau pernahkah di dalam suatu kisah atau riwayat dia disunat? Kalau ngajarin mungkin bisa jadi ya, karena ada 5 fitrah kan, salah satunya sunat. Tapi dia pernah nggak mencontohkan kalian bahwa dia sunat? Nggak ada kisahnya. Nggak tahu kalian kapan dia sunat. Betul nggak? Adapun sunat memang ada beberapa ulama yang berdiskusi masalah itu. Oh nggak usah pakai beberapa ulama. Kamu kan sukanya pakai Al-Manhaj, suka pakai konsultasi syariah. Kamu pakailah website yang kamu suka itu. Cari bukti bahwa Muhammad disunat. Semua website yang kamu pakai dan kamu gunakan itu saya pakai juga. Justru itu website favorit saya untuk menjawab penyimpangan akidah Islam termasuk Nur Muhammad.
Di situ di website Al-Manhaj, konsultasisyariah.com dan seterusnya itu dijawab bahwa Muhammad tidak pernah sunat, Nabi Muhammad tidak pernah sunat. Dalam artian bahwa wallahu alam gitu. Kita kembalikan kepada bagaimana seharusnya. Nanti kesimpulannya kamu bisa baca jawabannya seperti itu. Itu dari konsultasisyariah.com websitenya. Ketika dipertanyakan apakah benar Rasulullah pernah bersunat ketika dalam rahim ibunya, dijawab enggak. Apakah benar Nabi Muhammad sudah dikhitan dalam keadaan dilahir? Dijawab enggak, karena itu sama saja menyamakan Nabi Muhammad dengan seorang yang mengalami cacat ketika dilahir. Karena dalam istilah medis, seorang bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan disunat itu, mohon maaf teman-teman, dalam istilah medis, dalam dunia medis itu cacat, disebut dengan hipospadia. Silakan dicari istilah itu. Dan itu bahkan ketika berbicara dalam hukum Islam, ada suatu kisah di mana para sahabat hidup di zaman ketika ada seorang yang dilahirkan yang dianggap sebagai dajjal. Dengan apa? Dengan ciri-ciri dia dilahirkan dalam keadaan sunat. Apakah Nabi kalian mau disamakan dengan seorang yang disangka oleh para sahabat itu dajjal? Itu ada di website konsultasisyariah.com dijelasin kayak gitu, bro. Jadi memang permasalahan mengenai bagaimana hukum syariat, bagaimana perkataan Rasulullah, suri teladannya Rasulullah, Nabi Muhammad, itu semuanya nggak cuma ada, itu nggak semuanya menjamin ada di hadis atau di Al-Quran. Hal yang paling penting dan paling krusial bagi kalian sunat aja kalian nggak tahu Nabi Muhammad kapan sunatnya nggak? Tahu nggak kira-kira, bro, kapan Nabi Muhammad sunat kamu? Waktu kamu pergi sama Nenek. Tahu nggak, bro, positif kapan Nabi Muhammad sunat? Ketika dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa Halo. Ya, bentar dulu, bro. Lagi ngomong, jangan kebiasaan dipotong. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri teladan yang nyata. Kalau Nabi Muhammad dijadikan suri teladan yang nyata, sumbernya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menjelaskan bagaimana pedoman untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. As-Sunnah hadis untuk melihat bagaimana perilaku perkataan Nabi. Karena hadis itu artinya perkataan Nabi. Nanti juga ada hadis qudsi sih sebenarnya. Tapi kita berbicara hadis secara general. Nah, yang saya tanya, ketika berbicara sunat ini krusial loh. Jangan Anda bilang nggak krusial. Sunat ini wajib bagi orang Islam hukumnya. Kalau nggak wajib harusnya kalian tidak perlu menggembar-gemborkan, karena kalian menganggap kalian mengikuti milah Ibrahim. Kalau mengikuti milah Ibrahim, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah diceritakan untuk sunat? Paham nggak, bro? Kira-kira kapan Nabi Muhammad disunat? Itu pertanyaan simpel. Apakah kamu pernah nemukan itu di hadis yang memakai ilmu tahrijul hadis? Pernah nemu nggak? Untuk sekarang saya belum. Nggak bakalan nemu. Jangan sekarang, nanti kedepannya juga nggak bakalan nemu. Yakin saya sudah nyari itu. Iya, kemudian terus yang ke berikutnya, misalnya tadi mengambil pernyataan Bro Jasa bahwa ya walaupun misalnya di website itu mengatakan wallahu alam gitu ya untuk Nabi Muhammad, apakah kapannya itu nggak ditahu ya. Saya rasa tidak ada pertentangan ya antara ayat-ayat yang Bro Joseph sampai atau hadis atau ayat, saya tolong koreksi kalau salah, mengenai ayat tadi itu Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Itu kontradiksi loh. Sekarang saya tanya, kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk sunat? Ada loh alasannya. Iya, saya tanya sama kamu. Kalau dalam Kristen itu beda. Abraham diperintahkan oleh Allah untuk dikerat kulit katanya, itu ada fungsinya sebagai tanda perjanjian. Sekarang saya tanya di Islam. Kalau menurut kamu tidak ada kontradiksi, memang menurut kamu sunat dengan apa? Ketika Tuhanmu menyuruh Nabi Ibrahimmu itu untuk sunat, memang cuma sekedar ini, prosesi aja, prosesi adat. Potong kulit keratnya, sudah buang, kelar, dikubur, habis itu udah. Kulup saya sudah dibuang, kayak gitu. Enggak kan? Coba saya tanya, esensi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk disunat, walaupun pada saat itu sunatnya pakai kapak, itu artinya apa? Ada loh faktanya loh. Sehingga di kalian itu harus bersunat juga. Karena tadi saya sempat sebutkan clue-nya. Ada disebut dengan fitrah, 5 fitrah.
kalau dalam Islam? Ya, yang pertama kalau yang saya pahami mengenai perintah syariat, Sanat Islammu, korelasinya apa? Kan Yohanes wafat, kata kamu nih, ini premis kamu, coba benerin dari cara kamu melakukan narasi. Premis kamu yang pertama, Yohanes wafat di tahun 100 Masehi, ya Rasul Yohanes. Kemudian kamu tiba-tiba nyambung ke premis kedua, ini sama seperti sanad Islam. Ini benang merahnya di mana? Coba dijembatani dulu. Di bagian mana yang sama? oke lah, mungkin tadi ada dua premis yang kecampur tadi. Mungkin yang pertama gini aja, bahwa kan Rasul Yohanes wafat pada tahun 100 Masehi. Nah, kemudian setelah tahun itu, kemudian tahun 200, 300, 400, nah itu apakah ada metode verifikasinya lagi kah, Bro Joseph? Oh, ada. Kalau nanti saya tanya kamu, nanti kitab-kitab yang kamu sebutkan tadi ada nggak buktinya? Manuskrip hadis, ada nggak? Kalau kami ada papirus tulisan Eusebius, kan tadi disebutkan sama Johan. Eusebius itu seorang santo, dia seorang murid dari Rasul. Ada Polycarpus of Smyrna, itu muridnya Yohanes loh. Kamu cari Polycarpus of Smyrna, cari di Google, keluar langsung muncul siapa Polycarpus of Smyrna, tulisannya ada di mana. Nah, ada verifikasinya, ada apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes itu diterima oleh Polycarpus of Smyrna. Nanti Yohanes mengajarkan ke Polycarpus mengajarkan kepada muridnya yang lain, nanti muridnya Polycarpus mengajarkan ke muridnya lagi, itu bersanadnya kamu. Makanya saya bilang sebelum sanad itu kalian temukan di abad kedua, abad ketiga, itu sudah ditemukan lebih dahulu oleh kekristenan. Abad kedua Hijriah itu kan berarti abad tahun 800, 700, 800. Ya kan? Abad pertama kan tahun 600-an, 620 sekian. Abad kedua itu masuk abad ke-7 Masehi, abad ke-8 Masehi. Bayangin aja, kekristenan sudah dari zaman abad ketiga itu sudah mengenal. Yang meneruskan dari abad kedua, abad ke-1. Tadi kan sempat Bro Johan sebutkan, tulisan Eusebius itu di abad kedua. Murid langsung deh. Nah ya, lanjut Bro Johan. Iya, jadi soal verifikasinya, itu kan tadi secara tulisan Bapak Gereja, tapi secara akademiknya ya, itu ada yang namanya Papyrus 69. Itu salinan Injil Yohanes di Alexandria, Mesir. Kenapa bukan di Roma, Johan, atau di Yunani? Kan Injil Yohanes kan ditulis di Yunani. Perlu diketahui dulu, pada masa Kekaisaran Romawi, Yunani dan Roma itu mengalami penganiayaan dan naskah-naskah Alkitab itu dibakar. Jadi bahkan di abad pertama, di abad kedua, Injil Yohanes itu sebegitu cepat tersebar sehingga di Alexandria sana, kisaran 120 Masehi, ada namanya Papyrus 69. Itu memuat Injil Yohanes pasal pertama, Enarche no Logos. Nah, itu kalau tahunnya 120 Masehi, sedangkan Injil Yohanes ditulis tahun 90 Masehi, berapa kurun waktunya? 100, 110, 120, 30 tahun ya. Kemungkinan besar itu artinya apa? Second naskah, second text, naskah kedua. Itu artinya itu naskah fresh. Itu artinya naskah pertama tulisan Rasul Yohanes, tulisan kedua salinan pertama itu Papyrus 69. Itu verifikasinya secara akademik ada loh. Ditambah lagi tulisan Bapak Gereja, itu dapat validasinya, gitu. Betul. Jadi seperti itu ya Bro. Jadi apa yang disebut dengan verifikasi dalam Islam tidak ada sebenarnya. Bias, kan tadi saya sudah bilang, kamu pun nggak mengerti. Dalam Islam itu tidak ada. Once again, dalam Islam tidak ada. Tadi kamu tidak mampu untuk menjawab bagaimana nabimu bisa disunat, dari mana adanya. Kemudian bagaimana caranya kami memverifikasi, itu sudah disebutkan dari tadi. Kamu carilah Polycarpus of Smyrna. Polycarpus of Smyrna itu nanti punya murid namanya Irenaeus. Bahkan, kalau kamu harus tahu ya, ketika saya tadi menyebutkan paus ini sebagai penerus dari Rasul Petrus, saya sebutkan paus pertama itu Petrus, paus kedua itu Linus, paus yang ketiga itu Anakletus, paus keempat ini Clement of Rome. Ini Clement of Rome saja, paus keempat saja, yang periode keempat saja, ini masih ada tertulis dalam Alkitab loh, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi loh. Filipi 4 ayat 3, coba kamu buka kalau nggak percaya. Itu secara sejarah, secara faktual gereja, secara data patristik, secara catatan bapak-bapak gereja teman-teman, Clement of Rome, Clement dari Roma, menurut catatan Hieronymus itu adalah paus urutan keempat.
Yang pertama Petrus, kedua Linus, ketiga Anakletus, keempat baru Clement of Rome. Ini Clement of Rome saja masih tercatat dalam Alkitab. Filipi 4 ayat 3. Silakan dibuka. Filipi 4 ayat 3 nih, saya bacakan ya. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tuh. Itu suksesi namanya. Bersama-sama dengan Clement loh. Ketemu nggak kira-kira artinya? Ketemu. Tuh, suksesi. Dicatat semua ada di dalam Alkitab tuh. Jangan Clement. Berarti kalau Clement yang keempat aja kesebut, apalagi Anakletus, apalagi Linus, yang ketiga, yang keduanya. Tuh. Jadi itu membuktikan bagaimana verifikasi sanad di kami itu tercatat semuanya dalam apa yang disebut dengan Alkitab Perjanjian Baru terutama. Itu bro. Oke Ya. bro, sedikit mungkin boleh nambah lagi bro. Ya silakan. Misalnya kalau kita membandingkan dengan konsep Islam kan ada jalur periwayatan itu kan banyak. Misalnya satu perkataan itu kan misalnya nggak disampaikan hanya satu murid gitu, satu jalur. Ada jalur 2, 3, 4, 5, misalnya 5 jalur yang mengatakan bahwa perkataan yang sama gitu. Nah, apakah di ayat-ayat Alkitab Injil juga tidak hanya satu murid yang meriwayatkan atau seperti apa? Ya, kalau kamu buka, sekarang kan zaman udah canggih ya. Ini yang tidak punya di Al-Quran nih, ada di Alkitab. Kamu download Catena Bible. Teman-teman saya sarankan jawab download ya. Download Catena Bible. Itu nanti kalau kalian buka dalam Perjanjian Baru, itu tafsiran dari bapak-bapak gereja itu banyak sekali. Misalkan kamu buka Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 1. Nih, saya tampilkan di layar aja ya, teman-teman. Bentar ya. Flip kamera. Mana ini? Udah. Nah, ini. Nah, ini. Ini nama aplikasinya, ini Catena Bible, ya. Oh iya. Di website juga Kan. ya. Ya. Nih, saya kasih contoh nih. Ini misalnya Yohanes 1 ayat 1. Klik. Yohanes 1 ayat 1. Di sini nanti kamu lihat, kamu scroll ke sini. Mana ini? Nah, ini tuh. Ini semua perkataan para bapak-bapak gereja. Tuh, Alexander of Alexandria, tuh. Nah, pengajarannya. For he set forth his proper preston. Ini nanti kamu lihat, ini kan ada keterangannya teman-teman. Ini ada keterangannya. AD 250. Ini untuk mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan Alexander of Alexandria ini hidup di abad kedua, abad ketiga. Dan teman-teman, maksudnya apa? Joseph menunjukin waktu ini menunjukkan bahwa pada saat sebelum kanonisasi Alkitab di tahun 361, artinya ini untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Yohanes 1 ayat 1 ini benar-benar pengajaran dari Rasul Yohanes. Karena yang mengajarkan ini juga, memberikan penafsiran ini juga, ini adalah Alexander of Alexandria. Nih, jadi kita klik di sini Alexander of Alexandria ini siapa, nanti ke redirect in nanti. Ini websitenya ortodoks, ini nggak apa-apa lah ya. Ortodoks yang kanonik ya, bukan ortodoks yang non kanonik, tapi agak lama ya. Ya pokoknya itu nanti kalau kalian buka, ya ini nanti Alexander of Alexandria ini, tuh ya. Nah ini kemudian ada tuh Augustine of Hippo, tuh the Greek word logos signifies both word and reason. Nah ini perkataannya tuh, pengajarannya beda-beda kan, maksudnya orang-orangnya, tapi pengajarannya intinya berbicara mengenai Yohanes 1 ayat 1 tuh, Basil the Great tuh, AD 379 tuh, Clement of Alexandria tuh. For both are one that is God, for he has said in the beginning the word was in God and the word was God. Tuh, Clement of Rome, ya, rezeki nih. Nih jawaban dari Tuhan nih. Nih, Clement of Rome. Orang yang dari tadi kita sebut-sebutkan. Ini kalau kata orang-orang zaman sekarang nih, Clement of Rome kupingnya lagi panas di surga, lagi diomongin mulu. Nih, Clement of Rome nih. For if they think that nature is irrational, it is most foolish to suppose that a rational creature can proceed from an irrational creature. But if it is reason, that is logos. Tuh. Clement of Rome. Ya. Cyprianus of Carthago tuh. Ini tadi kan saya bilang Clement of Rome itu abad pertama kan nih. Dia ketika Rasul Yohanes wafat, dia hidup tuh. Ini maksudnya bukan dia hidup ya teman-teman, mohon maaf. Ini tahun di mana beliau mengutip ini, mengajarkan ini. Ya, sorry. Mengutip ini. Nih. Tuh, Cyril of Alexandria.
Banyak ini kalau Yohanes 1 ayat 1 nih, data-data bapak-bapak gerejanya tuh. Banyak ini. Oh, Hippolytus of Rome, Hilary of Petrus, Gregory, the Delagius. Banyak ini bro. Kalau pakai katena, no, Irenaeus of Lyon tuh. Ini Irenaeus. Kemudian ini John Johannes Chrysostomus. Ini katena Bible nih teman-teman. Tuh. Bro Joseph, itu dari ini aplikasi dari itu apa? Ortodoks Koptik, makanya pandangan dari Bapak Gereja Katolik Latin disertakan banyak. Soalnya mereka akui juga. Nah iya, dari Ortodoks Koptik ya, karena memang juga video Bible Studies-nya juga kebanyakan memang dari Koptik ya. Itu ya aplikasinya namanya Catena Bible, setahu saya juga ada di App Store, ada di Play Store juga. Gitu bro, jadi bertanya mengenai data-data bapak-bapak gereja sekarang udah zaman makin canggih, daripada kita cari-cari di Google itu udah ada aplikasi yang memuat itu. Itu 100% paling nggak? 100% Bro Joseph, sorry Bro Joseph, tapi Catena itu yang nyusun itu Santo Thomas Aquinas loh. Oh, yang nyusun apanya? Yang nyusun itu, yang ngumpulin catatan-catatan bapak gereja itu. Oh iya, Santo Thomas Aquinas, seorang pujangga gereja ya. Ya. Oke, thank you kok menambahkan itu informasinya. Sohi nggak tuh ya? Sohi lah. Itu bro. Ada lagi nggak bro? Pertama lo dicatat. Ada surat-suratnya kok. Itu kan ada di Epistle of Clement. Ada surat Eusebius. Ada surat-suratnya. Kalau mau rajin mah cari di Google aja. Si Bro Jackson belum ngomong udah turun aja deh. Ya silakan Bro Positif. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bro Joseph belum ngantuk mau tidur atau gimana? Belum. Belum. Apa tuh? Misalnya kan kalau kita bandingkan lagi dalam studi tahrij hadis misalnya kan di situ ada kritik lah, misalnya kritik kepada orang-orang yang meriwayatkan apakah dia sikoh atau tidak gitu. Nah misalnya dalam contoh Catena Bible ini orang-orang yang mengomentari atau bapak-bapak gereja ini yang mengomentari ayat-ayat Bible ini, apakah ada ini ilmu yang mengkritik mereka bahwa misalnya bapak-bapak gereja ini tidak diakui tafsirnya, terus kemudian bapak-bapak gereja ini diakui, seperti itu bro? Ya sayangnya kalau misalkan mau berbicara itu ya berbicara balik lagi dengan otoritas, muter-muter lagi bro. Jawabannya cuma otoritas. Kan tadi saya sudah jelaskan bagaimana para rasul bisa percaya diri mengatakan maka dari itu berpeganglah dari ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tulisan. Kenapa alasan para rasul ngomong itu? Kamu nggak dengerin ya berarti ya? Yaitu Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Otoritasnya selain itu juga ada Matius 19 ayat 19. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Tuh otoritasnya sangat terikat sekali, sangat berkesinambungan. Kemudian dalam Injil Yohanes 16, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu akan terampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Tuh makanya para rasul, kami yang mempunyai sakramen imamat selain kuasa mengajar, mereka juga menjadi perantara, impersonai Christi. Makanya di kami ada sakramen pengakuan dosa. Tuh pengajaran itu dilakukan secara estafet, secara turun temurun, diwarisi secara lisan maupun tulisan, gitu. Makanya tidak ada kemungkinan untuk salah, kecil kemungkinan untuk salah, karena ketika mereka mengajarkan sesuatu mereka bisa kena kritik. Ada memang. Makanya nanti dalam konsili bagaimana di kami itu kan nggak hanya sekedar ada ilmu. Kalau kamu kan hanya ilmu mengkritik ini riwayatnya kan, tapi tidak kemudian periwayatnya itu kemudian ditekan sehingga hasilnya masih ada sampai sekarang, kan imbasnya masih ada bro. Ini jadi muter-muter pembahasannya. Kalau kamu membuktikan di Islam ada ilmu untuk mengkritik periwayat hadis sikoh dan tidak sikoh, ya imbasnya nothing. Sampai sekarang masih ada hadis yang doif, sampai sekarang masih ada hadis yang ma'udu, sampai sekarang masih ada amalan-amalan orang Islam yang berlandaskan pada hadis-hadis yang ma'udu, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang bahkan periwayatnya tertuduh sikoh dan seterusnya. Nggak ada imbas ya. Kalau di kami ada. Saya kasih contoh.
Seorang tokoh bapak-bapak gereja yang tadinya disebut sebagai bapak-bapak gereja itu yang disebut dengan Nestorius, mengajarkan ajaran sesat. Atau nggak usah Nestorius deh, Arius, yang pengikutnya disebut dengan Arianisme, yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah ciptaan Tuhan. Dia lebih rendah daripada sang Bapa, setingkat lebih rendah daripada Bapa. Itu Arius. Dikucilkan, dikutuk oleh gereja melalui konsili Nikea. Imbasnya apa? Nggak ada lagi yang ngikutin ajarannya. Kalau kamu jawab ada, ya jawabannya ada di dalam dirimu dan dalam imanmu. Karena orang Kristen yang sejati tidak mengikuti pemahaman Arius. Makanya orang-orang seperti Arius itu kemudian dikutuk. Dikutuk itu sesuai dengan Galatia 1 ayat 8. Sesuai dengan apa yang dipunyai oleh otoritas gereja tadi. Bisa menjustifikasi kebenaran itu. Justifikasi itu bisa ada karena yang mempunyai justifikasi itu diberikan otoritas. That's it. Kenapa pada akhirnya ketika kita berbicara mengenai konstitusi atau hukum, hakim mempunyai kuasa untuk menjatuhi kuasa itu karena apa? Punya otoritas, betul nggak? Hakim menjatuhi hukuman kepada terdakwa, misalkan jaksa menjatuhi itu, kenapa? Karena punya otoritas, ya sama, justifikasi yang sama juga dalam para rasul. Menjustifikasi mana yang salah, mana yang benar pengajarannya itu karena otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya bisa tahu ajaran yang benar yang salah ya karena otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang dikatakannya. Alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus menyertai dia sampai menyertai mereka sampai akhir zaman. Itulah kenapa kekristenan tidak pernah bisa jatuh ke dalam ajaran yang sesat. Sekalipun dituduh ajaran sesat, ajaran pagan Romawi, yang nuduh juga nggak sama buruk, nggak lebih baik daripada kami, ya nggak? Makanya kamu tuh terus berjuang sampai dengan sekarang orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pemurni agama Islam, akidahnya supaya lurus lagi seperti orang-orang salaf tuh, keder sendiri kan? Untuk memisahkan mana yang disebut dengan akidah, mana yang disebut sebagai tradisi yang tidak sesuai dengan akidah, nah itu. Makanya ketika berbicara mengenai tadi verifikasi ini, verifikasi itu, ya tetap yang memverifikasi itu juga harus punya otoritas. Kamu kalau verifikasi data diri, memangnya verifikasinya sama orang gila di tengah jalan kan enggak? Sama dinas yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Kenapa? Itu otoritas. Kamu mau verifikasi terkait tentang pengajaran yang kamu dapatkan dari guru kamu nanyanya ke siapa? Nanya ke temenmu belum tentu benar, ya nggak? Nanya ke orang tua juga, sekalipun orang tua kita sudah pernah sekolah, belum tentu kita benar. Belum tentu orang tua kita benar. Yang paling benar adalah nanya sama yang ngajarin, benar nggak? Itu namanya otoritas. Itu namanya kepastian. Ya kalau dalam Islam verifikasi hanya sekedar ini ilmu kritik perawinya siko ya. Kalau nggak ada otoritas ya percuma ya. Imbasnya sampai dengan detik ini pengajaran-pengajaran akidah menyimpang dalam Islam masih menyebar tuh. Masih ada Syiah hidup melalang buana, menjadi salah satu populasi Islam ketiga terbesar setelah Sunni dan Salafi. Malah sebenarnya Syiah setelah Sunni, baru Salafi. Kan gitu. Kalau kekristenan nggak ada tempat bro, itu saksi Yehova kalau bukan karena toleransi di negara kita itu mengakui adanya sila pertama tuh saksi Yehova nggak masuk dalam hitungan orang Kristen bro, karena dia bukan Kristen, dia sekte. Tuh. Kemudian berbicara mengenai Mormon juga, ajaran sesat, Latter Day of Saints, LDS tuh, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, itu juga sesat. Kalau bukan karena negara kita negara demokrasi dengan menjunjung tinggi sila pertama tuh, dia nggak bakalan masuk dalam pengakuan otoritas agama Kristen, karena secara Kristen tegas mutlak, nggak boleh. Apalagi kalau gereja Katolik ngomong, sekali itu sesat, sorry. Mormon dan itu ya teman-teman, saksi Yehova. Nah itu. Kalau Protestan dan berbagai macam alirannya apa masih dikategorikan ini ya sama apa bidat otoritas gereja? Oh, bidat? Enggak, saya nanya sama kamu mau ngomong bidat apa gimana? Enggak maksudnya secara heresi mereka material heresi, artinya mereka tahu bahwa apa yang kelihatan itu materi-materi apa saja mereka tahu itu kebenarannya. Misalkan Tuhan Yesus hanya mendirikan satu gereja tetapi mereka memilih untuk di luar dari gereja, yaitu mereka material heresi. Makanya gereja melalui Konsili Vatikan kedua memperhalus dengan menyebutkan mereka sebagai komunitas gerejawi gitu. Tapi masalahnya, uniknya, sekalipun orang-orang Protestan dan orang-orang Ortodoks di luar gereja Katolik terpisah secara kelihatan maupun tidak kelihatan, mereka dalam persekutuan kok, dalam dalam usaha menyatu kembali dengan gereja Katolik. OTW join lagi. Misalnya kalau OTW, Kenapa? Misalnya apa?
misalnya kalau OTW join itu apakah pemahaman mereka harus dipaksakan sama dengan Katolik yang asli atau Pemahaman Katolik yang asli itu bagaimana menurutmu? misalnya dalam contoh konteks neraka gitu ya. Misalnya kalau ada pemahaman aliran Protestan yang lain yang tidak sama dalam dasar-dasar keimanan itu gimana bro? Apakah Ya kalau ngomongin masalah dasar yang sama loh bro, dasarnya mereka sama, mempercayai adanya aku percaya, aku Porcea Debatani Jehovah. Sama, kamu tanya sama orang HKBP itu sama. Mereka percaya dengan apa yang disebut dengan doa aku percaya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Batak, aku Porcea Debatani aku Porcea di Debata Jehovah ido ama pargogon dah itu. Gue nggak bisa lanjut lagi ya, pokoknya gitu. Sama kok, intinya sama, dasarnya sama. Mereka memahami Allah Tritunggal dengan baik, mereka memahami firman Allah menjadi manusia gitu. Mereka memahami Yesus Kristus itu adalah sungguh Allah sungguh manusia. Sama, mereka memahami Yesus Kristus dilahirkan bukan dijadikan. Nah sama gitu. Jadi apa yang disebut dengan dasar, ya dasar fundamentalis kita sebagai orang Kristen, baik Katolik, Protestan, Ortodoks itu sama loh, surprisingly gitu. Memahami Yesus itu kristologinya itu sama gitu. Soteriologinya kurang lebih sama ya, walaupun nanti ada pembahasan mengenai sola fide, only by faith ya. Justification by faith alone dengan only by faith itu ya mungkin ada di dalam teman-teman Protestan, tetapi setelah tadi usaha dalam persatuan kembali dengan gereja Katolik, kemudian mereka memahami bahwa itu bukanlah hal yang benar. Bukan hanya iman, tetapi melalui iman dan juga perbuatan. Bukan hanya not by faith alone. Gitu. Nah ini salah satu contoh ya, saya kasih kamu I give you example about itu dasar-dasar itu yang kemudian bukan dipaksakan, kembali kepada yang benar dan seharusnya. Ibarat kata kamu minjem sepatu teman kamu. Kamu pakai sepatu itu kemana-mana ya, kalau kotor ya kamu cuci, kamu bersihin, dibalikan dalam keadaan seperti kamu minjem, betul nggak? Ya sudah, sama. Mereka yang tadinya memisahkan diri dari gereja Katolik yang mau mereka mengembalikan, merefresh apa yang sudah sama, apa yang sudah ada sejak semula, apa yang sudah ada dari mula, sudah ada pengaturan pabriknya seperti itu, ya sudah saya kembalikan misalkan percaya kepada supremasi Petrus, ya sudah. Mereka berarti dalam persekutuan penuh dengan Paus Fransiskus. Jadi bukan karena pemaksaan bro, ini bukan lagi zamannya medieval era, bukan zamannya Renaissance, bukan zamannya kata orang-orang dengan doktrin palsunya dengan mengatakan abad kegelapan Eropa di zaman pertengahan, bukan. Abad kemajuan ini udah ada MOU, udah ada Memorandum of Understanding, udah ada LOA ibaratnya, misalkan kayak gitu ya, letter of acceptance dari Protestan kepada Katolik atau sebaliknya, ketika mereka sama-sama ingin atau dari Protestan ingin bersatu kembali dengan gereja Katolik gitu. Makanya nanti ada bukti di mana pada saat Konsili Vatikan kedua tuh udah dijawab, dibantu sama temen yang di bawah. Konsili Vatikan kedua itu membuka lebar-lebar reunifikasi bagi para saudara-saudara kita komunitas gerejawi yang terpisah termasuk Protestan dan Ortodoks gitu. Jadi memang tidak ada kata pemaksaan ya bro ya. Tidak ada kata pemaksaan, tetapi secara sadar diri dan secara kerelaan hati mereka, keterbukaan hati mereka bahwa mereka menerima kebenaran satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus dan gerejanya, yaitu gereja Katolik. Itu. Silakan bro Johan, tadi mau ngomong apa? Iya, jadi soal kebagaimana persatuan itu, kita kan tahu kan kalau Protestan itu kan dari itu Katolik Ritus Latin, pahamnya dari situ. Kecuali misalnya begini, dengan Ortodoks Timur, kalau reunifikasi dengan Katolik, tidak mungkin kan Ortodoks Timur secara tradisi mereka itu mau dipaksakan dengan ekspresi teologis Katolik Roma, gitu. Jadi ditahu dulu, yang satu beda kepatriakan tapi dulunya satu, yang satunya memang satu tapi memisahkan diri gitu. Jadi kalau dengan Ortodoks Timur itu satu
dalam pemerintahan kepausan, cuman dalam ekspresi teologis tetap berdasarkan paham-paham mereka yang tetap sama dengan ekspresi gereja Katolik di Roma dalam esensi ya, dalam arti maknanya tetap sama. Sedangkan kalau untuk Protestan kan memang dasarnya mereka dari gereja Katolik yang di Roma. Jadi pemahamannya harus kembali ke situ, begitu. Harus kembali ke rumahnya lah, gitu. Jadi bukan pemaksaan ya. Kalau mau bersatu kembali otomatis harus buang dong yang buat terpisahnya, gitu. Seperti itu. Thank you bro Johan sudah dipertegas. Gitu bro. Jadi maksudnya itu ya kembali pulang, yang kalau kamu balik ke rumahmu yang dulu ya masa kamu mau obrak-abrik, mau maksain bahwa saya maunya gini, nggak bisa. Yang punya rumah itu yang pasti akan jadi tuan rumah ya, rumah kayak gitu ya udah rumahnya kayak gitu gitu. Kalau kamu mau masuk ke rumah ya sudah terima apa adanya kayak gitu. Gitu. Paling itu aja sih Bro Joseph. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa sekali yang dibawakan oleh Joseph dan para apologet yang lain. Mereka berdiskusi tentang iman Kristen di dalam diskusi ini, dan mereka membahas banyak sekali topik-topik. Dan dari topik-topik itu juga bisa kita lihat bahwa setiap orang-orang yang membawa sebuah topik atau membawa sebuah polemik, mereka harus tahu apa alasannya, dasar-dasar dibalik itu semua, sehingga yang mereka sampaikan atau mereka katakan itu punya dasar yang jelas. Karena kalau tidak mereka akan dianggap menuduh atau mengada-ada, hanya menggunakan pikiran kita sendiri, dan klaim itu dianggap sebagai sebuah tuduhan. Jadi ya di situ Joseph sangat luar biasa sekali dalam membahasnya. Mereka menggunakan banyak seperti data ataupun sumber yang mereka pakai untuk membuktikan setiap klaim yang mereka buat. Karena kita tidak mau seperti orang-orang yang di sebelah, di mana mereka membuat sebuah asumsi yang tidak ada dasarnya dengan jelas, sehingga asumsi itu dianggap tidak valid karena mereka tidak tahu apa dasarnya, apa yang menjadi kerangka berpikirnya. Jadi di situ kita harus menunjukkan bahwa kita mengatakan sesuatu itu dengan dasar ada sumber yang dipakai dengan jelas, tidak hanya ngomong tanpa dasar yang jelas. Dan itulah yang harus kita tunjukkan juga, karena dengan begitu kita bisa memberikan sebuah penjelasan yang baik, karena data-data yang kita pakai ini adalah data yang ada sumbernya dengan jelas ya. Dan di Alkitab itu sudah dituliskan semua tentang apa yang kita jelaskan. Namun para polemikus ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan data dengan jelas, sehingga itu menjadi polemik ya, karena mereka tidak punya dasar tentang klaim mereka. Bahkan mereka tidak tahu sumbernya dari mana, hanya katanya dengar dari ini, dari itu. Sehingga hal itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran karena tidak ada sumber yang mendasari itu. Dan sumber itu tidak sembarang sumber ya. Harus melalui sumber yang memang diakui secara keseluruhan.
sehingga ketika mereka bertanya ya mereka bisa memberikan dasar yang jelas. Nah, dari situ kita memberikan edukasi kepada para polemikus ini ya, supaya mereka tahu iman Kristen itu seperti ini. Ada dasarnya yang jelas, ada sumbernya, tidak asal ngomong, supaya mereka juga bisa memiliki pemahaman yang jelas juga tentang iman Kristen. Karena kalau mereka hanya menuduh terus ya jadinya seperti itu. Jadi itulah yang menjadi dasarnya ya. Di Alkitab sudah ada semua, supaya dalam diskusi itu mereka bisa punya argumen yang jelas, yang tepat, tidak hanya ngomong saja. Ya seperti itu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih juga udah memberikan dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke banyak platform, supaya lebih banyak lagi orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan bagi yang sudah mendengar juga dikuatkan imannya dan juga pengetahuan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.